Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mau berbagi hasil riset lapangan kami tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka di dua lembaga pendidikan, yaitu SMP Negeri 22 Mataram dan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada. Nah, riset ini kami lakukan untuk melihat langsung gimana sih penerapan kurikulum merdeka itu di sekolah dan di pesantren, mulai dari inovasi pembelajaran, penerapan proyek P5 dan P5RA, sampai tantangan dan solusi yang mereka temukan di lapangan. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk dengan teman-teman kelompok 2. Dari yang pertama ada Nurul Isnaini, yang kedua Septia Trianti, yang ketiga Siti Aisyah, yang keempat Urwatul Gusko, dan yang kelima Mutiara Ramadhani. Kami semua dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Maka dari itu, yuk kita mulai pembahasannya. Ketika kami melakukan observasi, ternyata kedua lembaga ini memiliki cara yang menarik dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia. Di SMPN 22 Mataram, guru dan siswa bekerja sama membuat majalah dinding digital. Jadi, siswa tidak hanya belajar teori saja, tetapi langsung praktik menulis berita, artikel, atau opini. Mereka juga belajar jadi editor dan desainer. Semua siswa bisa ikut berkontribusi sesuai kemampuan mereka masing-masing. Selain bikin belajar jadi lebih hidup, kegiatan ini juga melatih siswa berpikir kritis, kreatif, dan tentunya bekerja sama dengan baik dalam tim. Sedangkan di Pondok Pesantren Nurul Haramain, inovasinya beda lagi. Di sini, para santri dilatih menulis karya tulis ilmiah. Lalu, hasil tulisannya dipresentasikan di depan teman-teman mereka. Jadi, mereka tidak hanya belajar menulis, tapi juga belajar berbicara dengan percaya diri dan menyampaikan ide dengan logis. Yang menarik, setiap karya yang mereka buat selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi, selain pintar secara akademik, mereka juga dibentuk jadi pribadi yang berakhlak dan berkarakter. Kalau di SMP Negeri 22 Mataram, program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 diterapkan lewat kegiatan sekolah hijau. Siswa diajak menanam pohon, menjaga kebersihan, dan membuat taman kelas. Kegiatan ini tidak cuma menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, tapi juga membangun kebiasaan gotong royong dan tanggung jawab. Selain itu, mereka juga punya pojok baca di setiap kelas untuk menumbuhkan minat baca dan budaya literasi siswa. Sementara di Pondok Pesantren Nurul Haramain, proyek disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, yaitu P5RA atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Jadi, pembentukan karakter di sini lebih ditekankan pada sikap religius, mandiri, dan peduli sosial. Misalnya, para santri diajarkan membuat produk makanan halal, lalu belajar bagaimana cara menjualnya. Dari situ, mereka belajar tentang wirausaha dan tanggung jawab. Selain itu, ada juga kegiatan sosial seperti bakti masyarakat dan kerja bakti lingkungan. Semua ini membantu santri memahami makna hidup yang seimbang antara ilmu dan amal. Dalam kurikulum merdeka, yang dinilai bukan cuma hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Nah, hal ini juga yang terlihat jelas di dua lembaga tersebut. Di SMP Negeri 22 Mataram, guru melibatkan siswa dalam refleksi setelah proyek selesai. Misalnya, setelah membuat majalah digital, mereka berdiskusi tentang bagian mana yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Guru juga memperkenalkan alat bantu seperti Grammarly, supaya siswa bisa memperbaiki tulisannya sendiri dengan lebih baik. Dengan begitu, siswa jadi belajar mandiri dan sadar pentingnya memperbaiki kualitas karya mereka. Sedangkan di Pondok Pesantren Nurul Haramain, evaluasi dilakukan setelah santri menyelesaikan karya tulis ilmiah dan presentasi.
Guru menilai bukan hanya dari isi, tapi juga dari cara santri menyampaikan gagasan. Selain itu, guru juga selalu mengingatkan pentingnya kejujuran dalam menulis. Mereka menekankan bahwa karya yang baik itu lahir dari kejujuran dan usaha sendiri, bukan dari menyalin punya orang lain. Nilai seperti ini benar-benar membentuk karakter santri agar berpikir kritis, tapi tetap berpegang pada etika dan juga moral. Nah, meskipun sudah berjalan baik, tetap ada tantangan yang dihadapi di lapangan. Di SMP Negeri 22 Mataram, salah satu kendalanya adalah kurangnya guru yang memiliki latar belakang bahasa Indonesia, serta fasilitas digital yang masih terbatas. Selain itu, ada juga tantangan bagi guru untuk menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran baru. Namun, sekolah tidak tinggal diam, mereka rutin mengadakan pelatihan, melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar, dan saling berbagi pengalaman antar guru untuk saling belajar. Sedangkan di Pondok Pesantren Nurul Haramain, tantangannya ada pada penyesuaian guru terhadap kurikulum merdeka dan konsep P5RA. Masih ada guru yang belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis proyek dan refleksi. Untuk mengatasinya, pondok mengadakan pelatihan internal, membentuk tim kurikulum, dan melakukan pendampingan agar penerapan kurikulum bisa berjalan lebih maksimal. Nah, dari hasil riset yang kami lakukan, bisa kami simpulkan bahwa baik dari SMP Negeri 22 Mataram maupun Pondok Pesantren Nurul Haramain sama-sama berusaha dengan sungguh-sungguh menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan karakter masing-masing lembaga. Keduanya punya semangat yang sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Meski masih ada kendala, semangat inovasi dan kerjasama dari guru serta siswa menunjukkan bahwa pendidikan kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Akhir kata dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan pondok pesantren yang sudah menerima kami dengan sangat baik selama kegiatan riset berlangsung. Semoga hasil ini bisa memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.